Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kedatangan tamu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di posko pemenangan sensus penduduk 2026 kedatangan tamu yaitu yang menggunakan sepatu bot ya. Coba berdiri sepatu botnya. Alhamdulillah. Sambil memperkenalkan ya ke teman-teman dari Pak Irfan. Teman-teman, saya Irfan Bastian. Saya adalah mitra BPS Kabupaten Majalengka. Saya bertugas sebagai pencacah lapangan di seluruh PKSA dan pembina. Lanjut. Halo, nama saya Muhammad Ahmad Tomo. Saya dari BPS sebagai mitra KSA sama Pembinaan dan HPT. Alhamdulillah. Kebetulan ini ada Pak Momo sama Pak Irfan. Ini sebagai petugas rutin bulanan BPS Kabupaten Majalengka. Kalau Pak Irfan bertugas di kecamatan mana? Di Kecamatan Kertajati. Kertajati. Kalau Pak Momo Sama Kertajati. Tapi kalau domisilinya Pak Irfan mana? Saya domisili di Kecamatan Pemikiran sekarang. Pemikiran. Kalau Pak Momo? di Desa Karangsambung, Kabupaten Klaten. Alhamdulillah. Dan kebetulan ya kedua mitra ini adalah mitra tangguh dulu tuh waktu tahun 2023 ya. Ya. Pak Momo mitra tangguh. Kalau Pak Irfan besar juga ya tahun 2024 Ya, kemarin. cukup besar. Ya cukup berprestasi juga kedua petugas ini. Ya kegiatan Pak Momo selama dalam 1 tahun ke belakang apa aja kegiatan di BPS? KSA, Ya, Pembinaan, dinas. sama HPT. Kalau Pak Irfan? KSA dan pembina tentunya yang utama, terus ada juga dari fungsi lain dari distribusi bulanan juga Pak, seperti SHP, HPPG. Kalau di BPS, teman-teman Pak Irfan sama Pak Momo, ada berapa subtim atau tim ya? Kalau dulu kan kasih ya, Ya, kalau sekarang tim. Kira-kira yang dikenal Pak Irfan, tim apa aja? yang saya tahu Pak ya, Ya, ada tim produksi, ada tim distribusi, tim sosial, sama tim PDS, 4 tim. kalau tim neraca tahu? Oh iya, tim neraca, betul. Satu lagi tim neraca yang walaupun spesialisnya sebenarnya Pak Irfan di tim neraca. Lupa sih. Kalau Pak Momo berarti dapat kerjaan dari BPS itu dari tim apa aja? Tim produksi. Diproduksi sama kalau HPT itu masuk mana? Distribusi ya. Sama distribusi barang. HPT Sama distribusi. distribusi. Kebetulan ini saya juga ada tugas surat tugas bulanan ya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ini ada HPBG ini yang Pak Irfan Bastian. Terus ada SHP Pak Irfan Bastian. Terus ada HPJ juga Pak Irfan Bastian. Terus ada KSA ya Pak Irfan Bastian. Kalau Pak Momo ada HPT ya, sama ini sama KSA ya, sama UBI dan KSA itu surat tugasnya ya. Sebelum kita ngobrol lanjut lagi, gimana ya menurut Pak Irfan sama Pak Momo dengan menjadi sobat BPS ya, di Kabupaten Majalengka, dan kiat-kiatnya apa aja? Selama ini ya alhamdulillah kita obat mitra BPS itu ya jadi utamanya Pak ya, nggak mau jadi punya penghasilan tetap Pak dengan adanya pekerjaan bulanan seperti punya gaji gitu Pak. Tapi pekerjaannya mudah apa sulit? Alhamdulillah ya ada yang sulit beberapa tapi yang masih bisa teratasi Pak, masih mudah lah. Kalau Pak Momo gimana? Ada kesulitan atau apa? Ini pakaiannya kok seperti petani bukan ya? Penggali pasir bukan? Apa memang ini gimana? Setelannya gini atau gimana? Setelan Iya, yang biasa. seragam lapangan kita Pak. Lapangan. Kalau KSA seperti ini Pak. Kalau KSA itu apa yang diketahui KSA? Kalau Pak Momo, menurut Pak Momo gimana KSA? Nah, kerangka sampel area. Oh, kerangka sampel area. Tugasnya gimana itu? Nggak datang ke tempat ditugaskan,
Ya. kita foto mana yang baik dan yang salah. Di Krakatau. Berarti itu luas wilayahnya gimana? Kok bisa tahu di mana tempat-tempat itu? Udah ada di aplikasi Pakai aplikasi. Nama aplikasinya apa? aplikasi KSA. Aplikasi KSA BPS. BPS. RI ya. Itu sistemnya seperti katanya kayak mau cari Pokemon gitu. Ya, Kayak titik koordinat gitu. ya cuma kayak gitu koordinat. Berarti itu sistemnya berapa itu? Satu karakter sampai akhir itu disebutnya apa? Subsegmen atau segmen? segmen, Segmen. Di dalam segmen itu ada segmen ada sub. berapa? Itu dalam satu segmen itu berapa Satu segmen? segmen T ada 9. Ada 9 sub segmen. Alhamdulillah. Kalau Pak Irfan selain KSA ada apa lagi? Yang udah disetujui mungkin Pak ini Pak. Itu apa ya? Ada sekarang yang jalan Pak ya. HPBG, HPJ, SHT. Ya betul. Yang bulanan-bulanan ini ada yang kunjungannya ke industri besar, dan ke pembelinya juga, terus ke beberapa Pak yang HPJ mah kayak Pasti sudah jadi rutinitas bulanan ya. Iya sudah dari itu. Nah ini kan ada kendala ya di itu tuh. Tahu nggak tentang BPS itu dengan ada unsur warna biru di lambang BPS kan berarti pakai ya logonya. Iya. Nah itu apa? Logo biru itu apa itu? Menandakan apa? Tahu nggak? Masa sebagai petugas 15 tahun nggak tahu? Tidak tahu saya benar Pak. Oh? Maknanya apa? Biru, hijau, oranye. Nah itu kan makna sensus ya, sensus BPS ya. Oh iya. Nah nggak? Coba apa nggak? Ingat nggak itu clue-nya itu? Sensus ya. Ini ekonomi berarti yang Ya, yang kuning itu sensus ekonomi, yang hijau pertanian berarti sensus ini. pertanian, yang biru Yang biru berarti sensus penduduk. sensus penduduk. Nah itulah akidahnya BPS itu ada 3. Masih tambangnya saya, ada nggak? Busana semua tambangnya. Nah, itu biru itu menandakan sensus penduduk. Yang hijau itu sensus pertanian. Yang oranye ya, itu sensus ekonomi. Sensus penduduk tahun berapa Pak? Tiap tahun akhiran nol gitu. Berarti ketika Pak Momo masuk tahun 2010 ikut sensus penduduk tugasnya di mana waktu itu? di Kertajati Terjadi ya. Nah, setelah yang hijau itu apa? ekonomi. Pertanian hijau. Pertanian. Yang hijau itu pertanian. Hijau pertanian itu tahun berapa? Ikut nggak Pak Momo? Pertanian mah akhiran 3 akhiran. Iya, akhiran 3. Pak Momo ikut nggak sensus pertanian? Nggak. Enggak ya. Berarti sensus penduduk aja. Sama sensus ekonomi. Sama sensus ekonomi ikut, pernah ikut. Naik. Tahun berapa? 2016. 2016. Mungkin 2016. Ya udah nggak ada lagi 2016 per 10 tahun sekali. Oh iya. Jadi kira-kira adakan bisa ikut sensus penduduk, sensus ekonomi nggak nih tahun 2026 ini? Kan ya. Pak Irfan atau Pak Momo? Tidak sih Pak. Tidak ya. Kenapa bisa tidak? Sudah ada kontrak lain Pak dengan BPS, masih di BPS juga. Karena ada batasan SBML juga. Itu berapa kisarannya? Berapa Pak Irfan ya? Setahu saya terakhir mah 3.182.000. Sekarang ada kenaikan nanti diberitahukan ya. Nah Pak Momo, ketika Pak Momo bisa tahu bisa bekerja di BPS itu sebagai sobat BPS itu gimana ceritanya? Saya tinggal melanjutkan dari 2024 ada aplikasi sobatnya. Oh, di aplikasi sobat itu. Jadi Pak Momo karena sudah bertugas di 2004, Ya. jadi tinggal daftar ulang aja gitu. Ya. Kalau Pak Irfan gimana itu? Kalau Pak Irfan? Sama Pak, karena saya juga sudah jadi petugas di tahun sebelumnya. 2025 saya hanya seperti registrasi ulang aja gitu. Sistemnya kayak gitu ya? Iya seperti itu Pak. Berarti nanti itu sistem gimana? Langsung kita jadi petugas asli, apa langsung jadi petugas apapun bisa? Bagaimana? Ada penawaran dulu sih dengan aplikasi sobat itu, ada penawaran pekerjaan biasanya dari BPS. Terus kalau kita terima kita iakan, baru kita jadi petugas. Jadi memang kalau jadi petugas sobat tuh ya, pertama harus punya surat tugas yang kalian pegang itu ya. Udah gitu harus di approve ya ketika kita ada penawaran. Hampir sama kayak Gojek gitu ya. Jadi kalau untuk sensus ekonomi tahun 2026 itu optimis apa pesimis bisa ngikut? Sangat pesimis Pak. Pesimis. Dikarenakan apa? Ya karena ya
mungkin karena sudah ada kerjaan lain, Pak, udah ada kontrak juga dengan KSA Ubina dengan distribusi, beberapa pekerjaan distribusi. Mungkin larinya ke batasan SBML, Pak. Jadi kalau untuk sensus ekonomi sebenarnya bisa ikut ya, tapi nanti ada konsekuensinya, yaitu konsekuensinya dan tidak akan ada sesuatu pekerjaan yang tidak dibayar. Mungkin bisa jadi KSA-nya yang nggak dibayar atau ubinan yang nggak dibayar, ya, tapi ya MOU pertama karena ikutan KSA dan ubinan, berarti konsekuensinya akan royalitas di tim itu mungkin ya. Iya, betul. Terima kasih selama ini Pak Momo dan Pak Irfan Bastian sudah mengikut di dalam kegiatan BPS di Kabupaten Majalengka, Betul, Pak. termasuk wilayah utara ya kita ini. Yang utara, iya betul. Sekarang saya secara pribadi ya, sebelum mengakhiri ini akan menanyakan ya, kesan-kesan atau kesan dan saran mungkin lah untuk BPS dalam rangka menjelang sensus ekonomi tahun 2026 ini. Kebetulan di sini ada posko ya, simpan aspirasi. Ya, mungkin dari Pak Irfan dulu nih kesan-kesannya. Ya mungkin untuk rekan-rekan petugas SSA mungkin, Pak, saya masih untuk tetap semangat dan menjaga keakuratan datanya, mungkin jangan bikin malu BPS lah. Semangat. Mungkin Pak Momo mau disampaikan. Tetap semangat. Tetap semangat. Mulai cepat aja gitu. Kita cukup tegang mungkin di sini ya. Tegang. biasanya praktek di lapangan ya. Walaupun secara smartphone-nya itu udah jago banget ya. Jadi, semua juga menggunakan sistem aplikasi Iya, semuanya. betul. Ya, KSA kan udah pertama kali tuh dari KSA ya. Ubinan juga pakai aplikasi juga. Iya, Kalau Ubinan pakai aplikasi apa? sekarang sudah migrasi ke Pasi. Kalau KSA, Saya aplikasi BPS KSA Pro. kalau HPT itu apa? Harga perusahaannya Pertanian. Itu sampelnya di mana Pak Momo? di PT Bibit, PT Bibit di daerah mana itu? Pasir Pasiripis, Mekarjaya. bukan itu kecamatan Kertajati ya. Kalau Pak Irfan yang terjauh tugas PPS di mana? Jauh Kecamatan Ligung mungkin, Pak. Kalian Ibu. Iya. Ada sampel apa di sana? Ada sampel SHP dari distribusi, ada sampel tekstil, Cukup jauh ya. cukup jauh. Orang-orang ini adalah tangguh ya, walaupun Pak Momo asalnya dari Kadipaten ya, Pak Irfan dari Panyingkiran, tapi memang dulunya pernah tinggal di daerah Kertajati ya. Iya. Sudah dalam Buana sekarang. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Ya, khususnya Pak Momo, Pak Irfan ini yang memang pernah terpilih menjadi mitra tangguh ya. Pak Momo mitra tangguh mewakili dari Kecamatan Kadipaten, Pak Irfan mitra tangguh mewakili Kecamatan Kertajati ya. Terus Mistar juga mewakili Kecamatan Kertajati tahun 2024, Pak Momo tahun 2003 ya. Ya cukup membanggakan. Sebelum kita akhiri, aplaus dulu buat Pak Irfan sama Pak Momo. Terima kasih. Tetap semangat dan saya mengucapkan Semangat. terima kasih untuk berkenan hadir di posko pemenangan sensus ekonomi tahun 2026. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.